Oke, untuk awal VFX kita akan mereview kelas-kelas sebelumnya, terutama di awal yang berhubungan dengan field atau basic solvernya di Maya. Untuk kali ini kita akan fokus perbedaan antara gravity dan Newton. Ya. Oke, untuk awal kita perlu untuk perbandingan dua ground length saya ambil wireframe shape-nya. Kalau sudah, ini saya coba geser ke samping di X10. Sesudah itu saya duplicate dengan input graph. Oke, yang pertama kita akan pakai untuk gravity, yang kedua kita akan pakai untuk Newton, dan kita lihat perbedaannya. Create polygon, kita pakai sphere dengan radius kecil, saya pakai 4 ya. Terus subdivision axis saya pakai 6, saya terlalu besar. Terus height-nya saya pakai 4. Sphere-nya masih cukup kelihatan sangat-sangat low poly. Setelah itu saya akan geser ke kiri, terus tetap saya duplicate ini. Oke, nah, kita udah punya dua set percobaan untuk field solver gitu ya. Yang pertama sudah pasti semua yang akan bergerak kita assign dynamic solver, sudah pasti kita assign sebagai active rigid body, sedangkan bouncernya kita akan set sebagai passive rigid body. Begitu juga yang akan kita pakai tes untuk Newton solver. Oke, sekarang dynamic sudah di apply, ada tandanya bahwa dia aktif dan pasif gitu ya. Nah, yang pertama kita akan assign di aktifnya itu gravity. By default saya reset, saya tidak akan pakai convention supaya dia nggak ada batasan jarak dari icon gravity-nya. Magnitude-nya dari 9,8 langsung saya naikin ke 25 supaya reaksinya lebih cepat. Nah, ini di sini ada icon sign untuk gravity. Ini akan saya coba pindahkan ke depan biar kelihatan. Nah, di sini kalau kita cek playback, dia sudah langsung jatuh. Supaya reaksinya lebih random, saya akan coba posisinya di rotate, lalu kita akan tes lagi. Kita lihat dia bereaksi, jatuhnya lebih random karena posisinya titik vertex tengahnya itu tidak benar-benar di tengah lagi. Ini juga akan kita berlakukan sama. Okay. Nah, kalau senternya ini saya geser, untuk gravity efeknya tetap sama, langsung direct ke bawah. Jadi dimanapun posisi iconnya,
tidak akan berpengaruh. Di magnitude seandainya kita kasih negatif, yang terjadi akan sebaliknya, dia akan naik ke atas. Di sini penting untuk menggunakan kapan itu positif value-nya, kapan itu negatif value. Saya balikan lagi positif. Selanjutnya kita akan compare dengan side dynamic yang di sebelah kanan. Yang positif solver saya akan kasih Newton. Ini saya riset dulu, saya nggak pakai attenuation, magnitude-nya dari 5 saya set ke 25 dengan value magnitude yang sama dengan gravity. Sesudah itu saya assign. Ini juga sama, saya akan coba taruh di depan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau kita play. Nah, Newton akan menarik objeknya ke arah ikon fieldnya. Kalau saya ini geser lagi, saya tarik ke atas sedikit biar kelihatan, terus saya geser ke sini seperti itu, terus saya play, nah, dia akan berinteraksi dengan yang sama-sama aktif dan yang negatif. Oke, ini saya coba di sini. Ya, nah, gimana cara ngeset bounce-nya terhadap reflektor di bawah atau bouncer di bawah? Kita mulai coba dengan yang set dengan gravity. Di sini ada rigid solver, ya. Begitu juga di sini. Ini sama dengan bahwa dia sudah masuk dalam solver dynamicnya gimana. Kita balik lagi di sini. Kita cek rigid body-nya di sini. Di sini ada mesh-nya 1, bounciness-nya 0,6. Ya, di sini kita bisa set 0,2. Kita akan coba lihat reaksinya. Ya, bounce-nya jadi lebih kecil. Kita akan coba dengan di sini. Apa pengaruhnya akan sama? 0,2 value ini kita set. Ya, sama. Seperti itu. Hanya bedanya dia yang Newton tetap akan tertarik ke arah posisi ikonnya. Gitu ya. Saya kembalikan lagi, saya balik lagi di sini. Untuk mematikan collision, kita tinggal sign off di bagian bawah. Kalau kita cek, maka dia akan tembus ke bawah. Collisionnya jadi tidak berlaku lagi. Kalau kita balikin, aktifin lagi, maka dia akan berlaku seperti semula. Ya, nah, bagaimana kalau kita assign bounciness-nya itu benar-benar kosong atau enggak? Kalau kita ini, nah, dia jadi semakin kecil. Bagaimana kalau yang di sini kita berlakukan sama juga? Kita cari bounciness-nya, kita set sama. Apakah perlu kita set antara pasif dan aktif? Nah, ini kita lihat dia bounciness-nya sudah mulai menghilang.
Newton. Lalu kita cek masanya 1. Kalau kita naikkan ke 5, apa dia menjadi lebih berat? Ya, masanya benar-benar sedikit menjadi lebih berat. Gitu. Baik, kita coba balikan lagi. Lalu kita coba di sini static friction, dynamic friction yang di bawahnya 0,2 kita coba hilangkan sama sekali. Oke. Kelihatan gimana kalau kita set menjadi 1. Karena benar-benar menjadi hilang seperti menempel. Oke, apakah ini berlaku juga untuk gravity? Ini kalau kita lihat bond sinusnya, kalau kita set 0 terus ini juga 0, apakah akan sama? Ya, benar-benar seperti sama. Terus ini juga frictionnya di kedua. Kita set benar-benar set 0. Oke. Lalu kita coba bond sinus 0, static dan dynamic frictionnya kita set ke 1 di keduanya antara pasif dan aktif. Nah, dia benar-benar langsung nempel dengan minimum reaksi ketika jatuh. Ini akan cocok sekali ketika kita mencoba simulate besi, tapi ketika bond sinusnya kita set kedua dan static frictionnya kita set ke 0,2, begitu juga ini akan cocok sekali untuk simulate bola karet yang sedikit melemping. Itu ya. Kalau bond sinusnya kita balikan ke normal 0,6, pasti akan lebih terasa lagi efek bola karet. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk perbandingan antara dynamic gravity field dengan Newton.